Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Arsari Isnadi dari program studi Teknik Informatika kelas 3F Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan jaringan nirkabel. Jadi yang saya akan bahas itu tentang pendahuluan dan jenis-jenis dari sistem keamanan jaringan nirkabel itu sendiri. Jadi saat ini pengamanan sebuah jaringan itu memang sangat diperlukan ya, apalagi mengingat dari keamanan sistem itu tuh biar jangan sampai ditembus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus mengantisipasi adanya ancaman tersebut dengan menerapkan beberapa keamanan sistem jaringan nirkabel atau wireless ini itu. Jadi kita masuk ke jenis-jenis sistem keamanan nirkabel ya. Oke, pertama ini ada wire equivalent privacy atau biasa disebut dengan share key authentication. Jadi metode ini pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang diberikan access point ke klien. Jadi singkatnya WEP ini klien harus memasukkan kata sandi atau password atau authentication yang telah ditentukan oleh access point agar dapat terhubung. Jadi WEP ini menggunakan standar dari IEEE 802.11b. Lalu yang berikutnya ada Wi-Fi Protector Access atau WPA, merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP. Jadi implementasinya juga sama dari IEEE 802 dengan ininya beda ya, 11i. Jadi keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasinya. Jadi WPA ini menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Jadi pengamanan jaringan nirkabel menggunakan metode WPA ini harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut. Jadi yang pertama butuh server, yaitu komputer yang dituju oleh access point yang memberikan autentikasi kepada klien. Perangkat lunak yang bisa digunakan antara lain yaitu free reduce dan open reduce. Lalu berikutnya ada port. Jadi nomor port yang digunakan itu adalah 1812. Lalu berikutnya ada share secret, yaitu kunci yang dibagikan ke komputer klien secara transparan. Lalu yang berikutnya yang dibutuhkan ialah keamanan WPA pada smartphone Android yang dapat mengenkripsi password Wi-Fi sehingga tidak mudah melihat password Wi-Fi yang tersimpan. Jadi kelemahan dan kelebihan WPA ini antara lain kelebihannya ialah WPA dapat meningkatkan enkripsi data dengan teknik temporal key integrity-nya dengan menggunakan enkripsi dari RC4 itu. Jadi kelemahannya itu proses enkripsi dan dekripsi itu terbilang lama dan overhead lebih besar. Jadi proses transmisi data menjadi lebih lambat dibandingkan dengan metode WP. Lalu yang ketiga ada Wi-Fi Protector Access 2. Ini versi 2-nya dari WPA. Jadi protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. Jadi WPA 2 ini menggunakan algoritma AES, EIS, dan CCMP. Counter Shipper Mode with Blockchain Machine Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP-nya itu, TKIP-nya itu. Jadi WPA 2 ini menjadi protokol yang paling aman dibandingkan WP dan WPA. Lalu berikutnya ada Wi-Fi Protector Access Free Share Key. Ini versi lain dari WPA. Itu ada Free Share Key ini pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Jadi gunanya Free Share Key ini yaitu metode autentikasi dari klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi. Gitu. Lalu berikutnya ada WPA 2 Free Share Key. Jadi ini WPA versi lain, yaitu sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WP dan WP-PSK. Gitu. Jadi WP2 PSK ini menggunakan dua jenis description, yaitu
Advanced Encryption Standard atau EIS, dan Temporal Key Integrity Protocol, yaitu TKIP. Jadi TKIP memiliki banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik yang menggunakan EIS gitu, dengan syarat router dan WiFi adapter yang kita punya itu support dengan WPA dan WPA 2 gitu. Lalu yang terakhir ada MAC filter. MAC address filtering adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Jadi semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address-nya gitu. Jadi cara kerjanya itu menseleksi komputer atau perangkat mana yang terhubung ke jaringan. Jadi nggak semua perangkat tuh bakal terhubung ke jaringan komputer, jaringan WiFi-nya itu. Gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Uh, Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.